Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Saya M. Fajrin, dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak, dan saya benar-benar antusias buat mandu pembahasan kita hari ini. Gini, banyak dari kita mungkin masih ngerasa kalau internet itu kayak Wild West ya, semacam wilayah antah berantah tanpa aturan, di mana siapa aja bisa ngelakuin apa aja. Tapi realitas kritis yang harus kita sadari sekarang adalah, dunia virtual itu udah bukan lagi ruang tanpa hukum. Apa yang kalian klik, apa yang kalian ketik di perangkat kalian, itu punya konsekuensi hukum di dunia nyata. Nah, persis itulah yang bakal kita kupas tuntas hari ini lewat kacamata hukum telematika. Oke, biar terarah, ini nih rute perjalanan kita. Kita bakal mulai dari sejarah singkat internet, terus ngeliat asal-usul istilah dunia siber, masuk ke konsep dasar hukum telematika, dengerin pandangan para ahli, ngeliat apa sih dampak nyatanya buat kita, dan ditutup dengan refleksi. Padat tapi pastinya bakal seru banget. Sip, kita langsung masuk ke bagian pertama, sejarah singkat perkembangan internet. Ada pepatah lama yang bilang kalau teknologi itu selalu lari lebih kencang daripada hukum. Nah, buat paham gimana hukum kita ngos-ngosan ngejar teknologi, kita harus lihat dulu titik awalnya. Coba kalian bayangin, mundur ke tahun 69. Saat itu internet cuma proyek militer rahasianya Amerika Serikat, namanya ARPANET. Tujuannya simpel banget, cuma buat ngehubungin beberapa komputer doang. Terus lompat ke tahun 82, protokol komunikasi standar alias TCP/IP mulai dibentuk. Dan puncaknya, boom! Tahun 90, Tim Berners-Lee nemuin World Wide Web. Bayangin aja, dalam waktu yang relatif singkat banget, sesuatu yang tadinya cuma buat militer, meledak jadi jaring raksasa yang ngehubungin miliaran manusia di bumi. Ekspansinya brutal banget kan? Dan hukum, mau nggak mau, suka nggak suka, harus ikut berevolusi. Lanjut ke bagian kedua, etimologi dan karakteristik dunia siber. Sekarang, kita geser sedikit obrolannya, dari sekedar ngomongin kabel dan perangkat keras, ke filosofi dan bahasa yang kita pakai buat mendefinisikan alam semesta digital ini. Kalian pasti sering banget dengar kata telematika kan? Tapi pernah kepikiran nggak sih dari mana asalnya? Sebenarnya, istilah ini diambil dari bahasa Perancis, yaitu telematik. Istilah ini tuh keren banget karena dia ngegabungin dua hal, telecommunication dan informatik atau teknologi informasi. Jadi, secara asal katanya, telematika itu menggambarkan banget sistem yang kita pakai tiap hari. Sebuah perkawinan hibrida antara jaringan komunikasi dan pemrosesan data yang berjalan barengan. Nah, disinilah sakit kepalanya orang hukum dimulai. Hukum konvensional itu kan kaku banget ya. Dia dibatasi garis peta negara, butuh wujud fisik, dan terikat sama waktu. Tapi coba lihat dunia siber. Sifatnya borderless alias bablas tanpa batas negara, pelakunya bisa sembunyi di balik nama samaran atau anonim, dan semuanya terjadi secara real-time alias detik itu juga. Terus, gimana caranya kalian nerapin hukum yang butuh fisik di tempat yang fisiknya aja nggak ada? Ini nih, paradoks gila yang harus dipecahin sama para sarjana hukum kita. Pertanyaan tadi langsung bawa kita ke bagian ketiga, konsep dasar hukum telematika. Ini adalah solusi regulasi yang bisa dibilang nggak bisa dihindari lagi buat ngeberesin kekacauan di ruang tanpa batas tadi. Coba lihat data ini. Tingkat pengguna internet yang makin meroket, baik di Indonesia maupun dunia, nunjukin kalau kita udah nggak ngomongin segelintir gig di depan komputer lagi. Kita lagi ngomongin lahirnya sebuah peradaban baru, sebuah masyarakat virtual yang supermasif. Dan dalam hukum ada prinsip ubi societas ibius, di mana ada masyarakat, di situ pasti butuh hukum. Nggak bisa nggak. Komunitas virtual sebesar ini butuh pagar hukum yang kuat, kalau nggak, ya bakal kaos. Terus, ruang lingkup hukum telematika itu sendiri apa aja sih? Kalau mau disederhanakan, rumusnya tuh gampang banget. Telekomunikasi ditambah multimedia ditambah informatika. 3 elemen ini udah kayak paket komplit, nggak bisa dipisah-pisah. Analoginya gini, telekomunikasi itu infrastruktur atau jalan tolnya. Multimedia itu konten atau kendaraan yang lalu lalang di situ. Dan informatika adalah sistem atau mesin di dalam kendaraannya. Hukum telematika itu hadir buat ngawasin jalan, kendaraan sekaligus mesinnya tadi. Oke, kita masuk ke bagian keempat, pandangan ahli dan sarjana. Biar kajian kita makin berbobot, kita perlu nih dengerin apa kata para raksasa di bidang ini. Nah, yang paling menarik dari pandangan Prof. Ahmad M. Ramli adalah beliau nggak cuma fokus di teknologinya aja, beliau masukin kata kunci yang krusial banget, community atau komunitas. Kenapa? Karena sekarang informasi itu udah jadi komoditas mahal. Data mentah kita itu diolah jadi tambang emas digital. Makanya pertukaran informasi di dalam komunitas virtual ini benar-benar butuh perlindungan hukum yang ekstra ketat. Beda lagi nih sama kacamata Bapak Emon Makarim. Kalau kalian perhatiin, beliau pakai frasa keseluruhan asas, norma, dan institusi.
Ini ngasih tahu kita kalau hukum telematika itu bukan sekedar aturan tempelan atau tambah sulam. Ini adalah sebuah sistem atau rejim hukum yang utuh. Tujuannya satu, ngebawa norma hukum yang kita kenal di dunia nyata masuk ke dalam tindakan-tindakan kita di dunia virtual. Terus kalau kita tarik ke skala internasional, ada pandangan dari Pavan Dugal, salah satu pengacara cyber paling top di dunia. Dia bikin definisi yang sangat luas, menyebut cyber law sebagai payung besar buat semua aspek legal dari internet. Ini ngebuktiin kalau dunia itu udah sepakat. Di negara manapun kalian login, hukum cyber itu hukumnya wajib ada. Sekarang kita sampai di bagian kelima. Realitas virtual, dampak nyata. Ini nih intisari dari semua obrolan kita hari ini. Perbuatannya emang di dunia maya, tapi percayalah, kerugiannya itu kerasa banget di dunia nyata. Jangan salah sangka, satu ketikan di dunia maya bisa ngancurin hidup orang di dunia nyata. Kejahatannya emang kelihatan ngambang di awan, tapi lihat deh korbannya. Kasus kebocoran data pribadi yang bikin privasi kita telanjang, cyber squatting alias bajak nama domain yang bikin perusahaan rugi miliaran, sampai penipuan online yang bikin tabungan ludes. Pelakunya mungkin anonim lintas negara, tapi trauma psikologis dan duit yang hilang dari dompet korban itu real banget teman-teman. Makanya kita itu butuh banget yang namanya kepastian hukum. Di Indonesia, kita punya tameng kayak UU ITE buat mastiin kalau transaksi elektronik itu sah dan kejahatan cyber bisa dipenjara. Di level global, kita punya Budapest Convention tahun 2001. Ini tuh kayak buku panduan bareng buat nyamain persepsi antar negara. Jadi penegak hukum dari berbagai negara bisa kerjasama buat nangkep hacker atau pelaku kejahatan lintas batas ini. Kita butuh rasa aman itu. Nggak kerasa ya, kita udah ada di bagian ke-6, daftar pustaka dan refleksi. Sebelum kita bungkus sesi ini, mari kita lihat dulu fondasi ilmiah kita hari ini dan mikirin satu hal penting. Ini sekilas aja daftar sumber rujukan yang kita bedah hari ini, mulai dari literatur pakar seperti Pak Edmond Makarim dan Prof. Ramli, konsep global Pavan Dugal, aturan payung kita UU ITE, sampai standar dunia Budapest Convention. Saya cuma mau mastiin kalau setiap argumen yang kita diskusikan tadi itu punya pijakan akademis yang benar-benar solid. Sebagai penutup, saya mau ninggalin kalian sama satu pertanyaan yang cukup provokatif nih. Coba direnungin baik-baik ya. Kalau dunia cyber itu emang dari sananya tercipta tanpa batas, alias borderless. Sejauh mana sih hukum dari suatu negara itu berhak ikutan campur dan ngebatasin ruang gerak kalian di internet tanpa pada akhirnya merampas hak kebebasan berpendapat kita sebagai warga global? Di mana kita harus narik garis tengahnya? Silakan kalian pikirkan. Saya Fajrin, terima kasih banget udah ngikutin sesi ini sampai akhir.